Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Ki Sentani yang dirahmati oleh Allah dan selalu berbahagia. Mudah-mudahan pada sore hari ini para pemirsa Ki Sentani dalam kondisi sehat tanpa ada kekurangan apapun. Selalu salam dari Ki Sentani pada pemirsa, dan ini kami tim Ki Sentani sudah ketemu dengan Ki Sentani untuk bisa memberikan pembadaran atau apapun yang mengkait dengan nanti yang akan saya tanyakan pada Ki Sentani. Mudah-mudahan bisa berguna bagi masyarakat, negara dan bangsa, khususnya adalah masyarakat di negara kita. Amin. Ki Sentani, sugeng sonten Ki. Sugeng sonten ya. Sugeng sonten Sehat Ki. sehat ya. Padha raharja. Amin raharja amin. Sami Ki, sami. Ya syukur. Jagat dewa Bathara. Biasa Ki. Nun sewu ngangsu kaweruh. Oh, nggih. iya. Permasalahan yang terkait dengan suasana Ki yang baru saja nembe kemawon itu terlewatkan Ki, yang itu menjadikan ganjalan terutama bagi saya sendiri Ki dari dulu. Karena apa? Yang nanti saya tanyakan itu sudah ada jaminan Ki dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan itu sangat dijamin terkait dengan ini yang akan kami tanyakan pada Ki. Mudah-mudahan Ki bisa membadarkan, memberikan wawasan terutama pada saya tentang bagaimana yang ada di situ. Nuwun sewu Ki. Nembe mawon kalau ini kan terutama bangsa dan negara kita, terutama rakyatnya itu kan baru ada yang namanya Natal Ki. Natal atau Natalan Ki ya. Setelah itu baru kalau wingi tahun baru, makanya sering disebut dengan istilah Nataru. Nah, terkait dengan masalah itu Ki, ada sebagian ya, tidak semua, mungkin yang sebagian itu yang sudah tahu tentang makna daripada adanya di Natal dan tahun baru Ki. Karena tadi yang sudah saya sebutkan di pasal 29 Ki kalau tidak salah itu pada ayat kedua itu ada jaminan bagi warga negara kita untuk memeluk agama masing-masing. Yang terkait dengan itu kan setiap agama kan pasti ada hari besarnya ya Ki. Iya. Hari besarnya lah. Kebetulan kalau ini kan Natalan. Nah, ada sebagian kemarin teman-teman itu memang saya selalu mengucapkan Ki. Teman-teman itu banyak, teman saya itu banyak yang non Islam lah, tapi justru mereka itu insya Allah yang saya lihat itu walaupun bagaimana itu luar biasa ukuran keimanannya Ki. Makanya saya harus mengucapkan, dia juga biasa mengucapkan dengan saya kalau pas hari raya Idul Fitri begitu. Jadi kami toleransi dalam ukuran bahasa negara kita itu, kita sama-sama untuk toleransi Ki, dan menjaga dengan istilah dulu itu tri kerukunan beragama Ki. Makanya kok saya ada heran kenapa kalau saya mengucapkan selamat hari Natal atau mungkin mereka mengucapkan ke saya itu kok dianggap, terutama saya mengucapkan sana itu kok hukumnya haram Ki. Lah nuwun sewu menurut tinjauan Ki Sentani itu seperti apa Ki? Jadi ben kita itu betul-betul negara yang maneka warna dalam masalah adat budaya sampai agamanya itu top titik tentrem dengan yang sangat luar biasa. Matur nuwun Ki saderenge. Iya. Iki bab tentang Natal lho. Nggih. Oh, jagat dewa Bathara. Oke. Ulama-ulama kang ora sepakat anane hari Natal. Nanging sakjatine hari Natal itu ora gawe rugine umat Islam sakjatine. Nanging oke ulama-ulama kang kebakaran jenggot anane Natal
sampai-sampai para ulama bila mana ada umat Islam mengucapkan selamat hari Natal itu diharamkan. Ngono ger. Iki sakjatine pernyataane manungsa kang fanatik ger. Fanatik iku sakjatine. Ngerti filsafate fanatik ger. Panah kuwi dunia. Tik kuwi sak titik. Jadi ilmu sak omboning jagat, sak omboning dunia, manungsa kuwi mung kacepretan ilmu mung setitik. Mulane fanatik. Minim ilmu tegese. Minim pengetahuan. Apapun yang dipernyatakan orang itu akan jadi polemik. Polikuntek. Lem kuwi lemah, mik kuwi mikir. Bikin polemik karena pernyataannya orang-orang yang lemah dalam berpikir, paham gak? Nggih. Nah, orang-orang yang seperti itu jangan komentar itu. Bikin polemik. Polemik itu lemah dalam berpikir. Lemah dalam berpikir. Lemah dalam pemikiran. Maka pernyataannya bikin polemik. Karena lemah dalam pemikiran, paham kan? Malah bisa mengecoh itu. Wah, itu bikin masalah itu. Malah bikin masalah. Bikin masalah. Senengnya prediksi kebenarannya orang lain. Tapi sesungguhnya mereka tidak tahu kebenaran. Waton ngomong berarti. Nah, orang ngerti kesalahane Kang Ono sak jerone awake dhewe. Nggih. Ya selalu bikin polemik itu orang yang semacam itu karena itu minim ilmu. Minim dalam berpikir. Iku wong-wong kang sempit dalam pemikiran. Orang yang dalam keadaan fasik itu sebenarnya. Tapi sok tahu, sok pinter. Padahal mereka belum tentu tahu kesalahan Kang Ono sak jroning awake dhewe, Ger. Paham? Merasa dirinya benar ki. Nah, seperti itu. Tapi tidak tahu kebenaran. Tidak tahu kebenaran. Kang jenenge Natal saka tak delok filsafat kejawen. Nah, iku ingsun. Tal itu menghitung, menotal tegese. Perjalanan saka awaling tahun tekan akhiring tahun, tekan penutupane tahun, ditotal dihitung. Menghitung amal perbuatane tegese. Perbuatan kang bener, perbuatan kang salah ditotal dihitung. Untuk apa menghitung itu? Untuk menghadapi tahun baru, tahun awal, untuk menuju akhiring tahun, untuk merubah perbuatan agar lebih baik dibandingkan tahun yang kemarin, seperti itu maksudnya. Lah apa perbuatan kau yang ngono salah? Nah, maka tahun baru itu diawali dengan kebaikan. Maka kalau tahun baru orang-orang yang merayakan Natalan itu bagi-bagi amplop. Ambo. Nah, seperti itu. Jadi awalnya tahun diawali dengan kebaikan. Kebaikannya bagaimana? Lah itu bagi-bagi amplop itu mengawali dengan kebaikan. Dan yang bagi itu kan tidak pandang itu Kristen apa Islam ya ki. Iya. Bahkan rata-rata malah mungkin orang Islam yang lebih banyak. Lah seperti itu. Kenapa ulama itu mengharamkan? Karena ulama itu gengsi sebenarnya. Karena ternyata yang menerima bukan orang-orang lain, kebanyakan umat Islam yang menerima. Ulamanya itu gengsi sebenarnya. Seperti itu. Sebenarnya Natal itu bagus. Nah, iku ingsun tal itu menghitung amal perbuatan dari awaling tahun tekan tutupaning tahun, di total itu kesalahannya piro, kebenarannya piro. Kangge pembaruan pada awal tahun. Awal tahun. Nanti akan juga berakhir ke akhir tahun. Ke akhir tahun. Untuk introspeksi.
mengontrol diri. Termasuk ngukur dirinya sendiri dalam Nah, amalan seperti itu. Jadi awaling tahun-tahun baru iki untuk tahun penutupan yang akan datang harus lebih baik daripada tahun yang kemarin, seperti itu maksudnya. Lah kanggo apa ki iku? Dihitung sebenarnya ya untuk menuju mati yang husnul khotimah. Mati yang akhirnya membawa kebaikan. Lah apa kaya ngono salah? Lah kalau umat Islam kuwi fitrah. Kalau umat Islam fitrah. Kalau umat Kristiani Natal, tahun baru, sama itu. Mung bahasanya yang beda, tapi artinya sama, paham? Kalau fitrah itu membagi-bagi zakat fitrah, kalau tahun baru bagi-bagi amplop. Fungsinya kan sami. Fungsinya sami, pelaksanaannya yang Yang beda. beda. Kalau zakat fitrah mengambil zakat dari masyarakat. Ambil zakat dari masyarakat. Lah iya lah, per kepala 2,5 kg mengambil dari masyarakat. Miskin atau kaya Raki? Iya, kena semua. Tapi kalau Natal mutlak. Berarti Dari gereja memberikan orang fakir dan miskin. dari gereja gitu. Fakir miskin menerima amplop. Tapi kalau zakat fitrah, fakir miskin memberikan zakat. Bedanya seperti itu aja sebenarnya. Nah, mari kita dicerna bersama-sama. Kira-kira yang menguntungkan yang mana itu? Apa yang menguntungkan programnya Natal? Apa programnya zakat fitrah? Saya mau nanya. Kalau zakat fitrah mengambil dari umat, kalau Natal dari gereja memberi umat. Jadi yang pas yang mana? Terserah mereka, dicerna baik-baik. Tergantung yang menilai. Tergantung yang menilai. Sentani nggak bisa menentukan. Pun buatan hal yang rahasia kis. Nah, seperti itu. Artinya mereka kan bisa menilai secara umum itu seperti apa, yang bener itu kados nopo kan kados. Nah, yang mengharamkan tidak tahu artinya Natal, juga tidak tahu maksud dan tujuannya Natal. Kebanyakan yang melakukan Natal sendiri juga tidak tahu artinya Natal, maksud tujuannya Natal apa juga sama, nggak tahu. Lah itu jadi bahan perdebatan itu. Kalau sama-sama tidak tahu berarti kan apa tidak sampai pada titik temu. Pokoknya yang penting yo demikian setiap Natal, demikian setiap Idul Fitri atau ini kira. Lah perdebatan itu bagikan debatnya orang buta, debat dengan orang buta, paham? Sama-sama tidak tahu artinya, sama-sama tidak tahu maksudnya, tapi diperdebatkan. Ya ujung pangkalnya nggak ketemu, sampai kiamat kubro nggak ketemu. Padahal orang buta kan tidak melihat juga. Nah, makanya aku tadi bilang debatnya orang buta dengan orang buta, nggak tahu tapi debat. Sampai kapan itu selesai? Nggak akan selesai itu. Jadi yang melakukan Natal ya ikut-ikutan, yang mengharamkan juga ikut-ikutan karena cemburu. Faktornya karena cemburu. Bukan berdasarkan kebenaran. Seperti itu. Tapi sesungguhnya Natal itu kalau dilihat dari segi filsafat, nah itu ingsun. Natal itu menghitung amal perbuatan selama 1 tahun. Untuk apa? Untuk introspeksi. Masuknya tahun baru hingga tahun yang akhir nanti. Nah, terus ucapan yang itu mengucapkan haram niku harame teng pundi iki? Nah,
Makanya kan aku tadi bilang itu pernyataan orang-orang yang fanatik. Panah itu dunia, tik itu setitik. Ilmu saambaning jagat, saambaning dunia, menungso ki mung kecepretan ilmu setitik. Maka itu fanatik, orang yang seperti itu. Minim ilmu, minim pengetahuan. Tapi kalau fikih pekeh tegese, pek kuwi pepekeh kuwi akeh. Wong sing pepek ilmune sing akeh ilmune. Mula orang-orang yang ahli fikih tidak akan fanatik. Maka orang ahli-ahli fikih itu orang yang ahli hukum. Tidak akan fanatik itu. Fikih pekeh tegese. Pekeh bahasanya fikih. Pek kuwi pepekeh kuwi akeh. Wong kang pepek ilmune kang akeh ilmune. Itu orang-orang yang ahli hukum. Tidak akan fanatik. Nah, orang yang fanatik itu orang yang minim ilmu, minim pengetahuan. Makanya pernyataannya ya selalu bikin polemik. Pol itu artinya habis. Lem kuwi lemah. Mik kuwi mikir. Orang yang sangat lemah dalam pemikiran. Polemik itu. Jadi semua itu ada filsafatnya, Ger. Makanya bahasa itu ada wujudnya bahasa. Bahasa ada artinya bahasa. Bahasa ada sifatnya bahasa. Bahasa ada sempurnanya bahasa. Kalau tidak tahu itu, ya polemik. Pernyataannya pasti bikin masalah. Kalau menjabarkan ilmu-ilmu agama ya menyesatkan orang itu. Ya berarti malah berbahaya bagi para umat ya. Ya ngono kuwi, menyesatkan. Maka orang-orang zaman sekarang itu lihatnya baju. Kalau pakai jubah itu yang dipercaya. Itu bahaya itu. Bukan melihat bahasa kalau orang sekarang. Kalau ada Habib pakai jubah, pakai tasbih, udah itu. Kulite yakin. Kulite tok sing ditingali ya. Yakin bahwa itu penghuni surga. Yakin bahwa orang itu membawa surga. Lah ini yang bahaya ini. Ini yang bahaya. Mudah ditipu. Ditipu dengan keadaan maksudnya. Maka ada bahasa mankolak. Man kui menungso, kui korbulak, itu mulut. Sesungguhnya yang dilihat itu bahasa kolbu yang keluar dari mulut, bukan baju. Artinya seperti itu. Isinya ya. Hati-hati itu. Makanya kalau ada ulama-ulama yang mengucapkan selamat dari Natal itu haram, itu ulama yang dalam pemikiran konyol itu, paham enggak? Enggak tahu bahasa itu. Tidak tahu bahasa itu. Seharusnya tidak demikian. Iya. Makanya ada bahasa nafsi-nafsi. Ibadahmu, ibadahku itu aja selesai. Kenapa? Hah? Apa hasilnya? Mengoreksi ibadahnya orang lain. Wong sendirinya sendiri juga belum tentu benar. Akhirnya polemik itu. Nah kalau memang ada ulama-ulama sentani menyatakan seperti ini, dianggap sentani itu mihak kepada orang yang melakukan Natal, di komen gak masalah sentani. Kalau perlu ketemu sama sentani, saya jelaskan secara mendetail. Malah kan saya sampai terharu terhadap temen itu, sampai mau WA saya. Intinya begini, walaupun saya kok tidak diucapkan selamat Natal, tapi saya yakin
saudara-saudara kita yang Islam itu sayang pada saya, itu berarti kan dia luar biasa Ki. Sampai apa jenenge menyadari sejauh itu. Ajaran Kang Welas Asih nggak sak bener. Mulane ana sebutan Isa Al-Masih. Is kuwi isi, sak kuwi menungso. Al kuwi paling. Si kuwi asih. Ajaran Kang Welas Asih tegese. Mulane mbok yo disinggung mereka tidak akan marah. Malah kadang menyadarkan kita Ki. Nah, seperti memberi contoh. Memberi contoh. Lah, Seperti ini yang itu. saya kadang apa namanya ya, salut Jadi yang namanya Allah itu memilih orang untuk menjadi utusan, tidak akan salah Allah. Tidak akan salah. Nabi-nabi yang sebagai rasul, sebagai utusan Allah, Allah dalam memilih rasul itu tidak akan salah. Tidak akan. Yang menyalahkan itu manusianya. Nabi Isa rasul, Nabi Muhammad rasul. Tidak ada Allah milih rasul itu salah, nggak ada itu, nggak ada. Allah itu maha benar. Nah, orang-orang yang saling menyalahkan itu orang yang seneng bikin polemik, paham kan? Itu sesungguhnya itu maksiat yang ada dalam ibadah, yaitu jadi menyebarkan kesalahan lewat jalur agama, paham enggak? Menyebarkan maksiat lewat jalur agama itu yang berbahaya seperti itu. Maka hati-hati. Bisa juga karena mereka itu kados kalau wingi ki mengatakan kan, kalau tidak tahu bahasa filsafatnya itu kan jangan sampai menafsirkan. Ya seperti itu. Makanya saya ulangi sekali lagi, yang namanya Natal itu nggak menyalahi. Sebab Natal, nah itu ingsun tal itu menghitung, menotal menghitung awal amal perbuatan dari awaling tahun dumugi akhiring tahun. Dihitung itu kebenarannya berapa, kesalahannya berapa. Lah untuk apa? Untuk tahun baru yang akan datang menuju akhiring tahun. Buat introspeksi diri. Jadi tahun ini yang akan datang sampai penutupan harusnya lebih baik daripada tahun yang kemarin, seperti itu. Untuk apa itu? Untuk menuju mati husnul khotimah. Sama sebenarnya. Orang Islam ya yang dicari mati husnul khotimah. Apa orang Kristen sama? Enggak. Sama. Pingin mati husnul khotimah juga sama. Cuman jalurnya beda, tapi artinya sama. Itu seperti itu. Kembali ini kan sami-sami madosi sejatining urip kalih sejatining mati gitu. Nah, sejatining urip men ketemu marang sampurnaning pati. Podo ngger. Yang dicari kan cuman itu. Mulya nang sisining Gusti, yang dicari itu, nggak ada lagi. Makanya mugi-mugi podo sadar oke. Nah, ya mudah-mudahan yang melihat kontennya Sentani bisa mencerna baik-baik. Mudah-mudahan. Karena Sentani ini jalan tengah loh, Ger. Sentani nggak punya kepentingan. Sentani orang lurumat. Kan Sentani, masyarakat sekarang kan pun cerdas-cerdas gitu. Nah ini kan sebagai pelurusan ki, nggih. Iya ngono kuwi. Sentani ora lurumat, sentani ora lur anggota. Dipercaya sentani ora bati, ora dipercaya sentani ora rugi. Saya cuma meluruskan ini loh, sesungguhnya seperti ini. Natal itu seperti ini. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan jangan sampai ada polemik. Jangan sampai ada perdebatan lagi tentang Natal.
Natal juga sama, maksud dan tujuannya bagus. Cuman caranya yang beda. Itu seperti itu. Kalau caranya kok sama, nggak sempurna. Kenapa agama beda-beda? Karena turunnya beda-beda. Selang waktunya. Selang waktunya beda. Nah, seperti itu. Dan jaraknya kan lama. Nah, jaraknya kan lama. Kenapa agama ini ganti agama ini, ganti agama ini? Karena apa? Biar kebenaran ini jangan punah. Kalau tidak muncul agama lagi, kebenaran punah. Kalau kebenaran punah, jagat terontak-ranting, Ger. Paham? Turunnya agama itu sebenarnya untuk merawat alam. Nah, permasalahannya kan seperti keadaan sekarang kan hampir kebenaran ini kadosnya badhe punah. Nah, ngono kuwi. Nggih. Iya, ngono kuwi. Melihat tatanan Subosito, Pranatan, Tata Krama, sopan santun kan saniki pun mahal ki. Sebab saiki ya, Ger. Saiki pada umumnya sing bener di ngeri-ngeri padha keder, ning salah dibumboni ya men katon meriah. Ya tujuannya untuk kepentingan ekonomi sebenarnya. Sebenarnya kepentingan politik itu. Keduniaan. Makanya saya jelaskan itu. Sudah pernah itu saya jabarkan kan. Politik itu asal usulnya muncul dari mana? Wes ngono cukup gamblang. Nggih ki, matur nuwun ki. Barangkali mangke sanes wedal kula nyuwun ngangsu kawruh malih ki selalu dalam kondisi sehat. Tur nampi kula ki. Alhamdulillah dongake men padha bae slamet kewarasan yo, Ger. Amin. Men babari lelakon iki men menangi, Ger. Saling menangi. Men menangi, Ger. Andum slamet, Ger. Sehat ki, sehat. Andum slamet. Nggih. Assalamualaikum ki. Waalaikumsalam.